Kejadian kecelakaan antara pengemudi sepeda motor dan sepeda tadi mewakili teori transformasi. Adanya perpindahan posisi sepeda dari pengendara sepeda dari titik terjadinya kecelakaan ke titik posisi terakhir setelah terjadi kecelakaan. Karena posisi pada saat terjadi kecelakaan, si anak pengendara sepeda dan sepedanya terlempar ke tempat yang berlainan. Sedangkan sepeda motor dan pengendaranya tidak mengalami transformasi karena tidak bergerak dari posisi kecelakaan terjadi, yaitu titik P. Posisi sebelum terjadi transformasi adalah titik P. Posisi sepeda setelah transformasi adalah P aksen. Posisi pengendara sepeda setelah transformasi adalah titik P double aksen. Jadi, dibawa ke dalam bentuk koordinat kartesius dengan pusat titik kejadian kecelakaan sebagai titik P 0,0. Maka didapat transformasi dari P ke P aksen dan P double aksen adalah P dalam kurung X, Y ditransformasikan ke P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dan ditulis P dalam kurung X, Y menjadi P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. P dalam kurung X, Y ditransformasikan ke P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen dan ditulis P dalam kurung X, Y menjadi P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen. Besarnya pergeseran letak P dalam kurung X, Y menjadi P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen dapat kita sebut sebagai transformasi T1. Dan pergeseran letak P dalam kurung X, Y menjadi P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen dan dapat kita sebut sebagai transformasi T2. Transformasi T1 dan T2 dapat kita tuliskan dalam matriks sebagai berikut. Jika matriks T1 adalah A dan B dan matriks T2 adalah C dan D, maka dapat diperoleh koordinat P aksen dan P double aksen sebagai berikut. P aksen dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B, P double aksen dalam kurung X ditambah C, Y ditambah D. Suatu transformasi sebesar T1 sama dengan dalam kurung A, B, di mana A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka kita dapat tuliskan besarnya transformasi T1 dengan matriks T1 sama dengan 1, 2. Jika koordinat P dalam kurung 0,0 ditransformasikan oleh T1 sama dengan matriks 1, 2, maka kita menempatkan titik koordinat P aksen yaitu dalam kurung 0 ditambah 1, 0 ditambah 2 sama dengan P aksen dalam kurung 1, 2. Demikian juga dengan titik P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen mengalami transformasi sebesar T2 sama dengan dalam kurung C, D di mana C sama dengan minus 1 dan D sama dengan minus 2. Besarnya transformasi dapat kita tuliskan dalam matriks T2 sama dengan dalam kurung minus 1, minus 2. Jika P dalam kurung 0,0, maka P double aksen dalam kurung X double aksen, Y double aksen adalah dalam kurung 0 ditambah minus 1, 0 ditambah minus 2 sama dengan P double aksen dalam kurung minus 1, minus 2. Pergeseran pot dari posisi yang pertama dan kedua adalah contoh dari komposisi translasi pertama yaitu T1. Kemudian diikuti dengan translasi kedua yaitu T2. Misal P, X, Y, P aksen, X aksen, Y aksen merupakan posisi setelah translasi pertama yaitu T1 adalah A, B dan P double aksen adalah X double aksen, Y double aksen merupakan posisi setelah translasi kedua yaitu T2 adalah C, D. Kedua translasi ini merupakan matriks translasi. Untuk mempermudah penghitungan posisi terakhir vote, terlebih dahulu kita hitung nilai translasinya dengan menggunakan komposisi translasi. Komposisi translasi T1 dilanjutkan translasi T2 terhadap titik P dengan T adalah komposisi translasi T1 dilanjutkan dengan translasi T2. T sama dengan T1 bundaran T2 dalam bentuk matriksnya T sama dengan A, B dijumlah dengan matriks C, D. Jadi T sama dengan matriks A ditambah C dan B ditambah D, yaitu T1 dikomposisikan dengan T2 sehingga diperoleh translasi T sama dengan T2 bundaran T1. Dengan demikian kita dapat langsung menghitung P double aksen
tanpa harus menghitung P aksen terlebih dahulu, yaitu P double aksen sama dengan X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Mari kita coba hitung contoh berikut ini. Sekarang kita andaikan titik asal pot adalah P-4,10 oleh komposisi translasi T1 sama dengan matriks 1, 2 dan T2 sama dengan matriks -4, 3. Jawabannya, pertama, kita cari tahu dulu komposisi dua translasi, yaitu T sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan matriks A ditambah C dan B ditambah D sama dengan matriks 1 ditambah -4 dan 2 ditambah 3 sama dengan matriks -3, 5. Maka bayangan P aksen oleh komposisi T adalah matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks X Y ditambah matriks komposisi T sama dengan matriks -4, 10 ditambah matriks -3, 5 sama dengan matriks -7, 15.